Dina Nur Saadah, NIM 221117100. Nah, di sini saya akan menjelaskan perihal tentang register dan counter. Yang pertama yaitu register. Register adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data per bit, tersusun dari satu atau beberapa flip-flop. Jika register akan menyimpan 4 bit data, maka dibutuhkan 4 buah flip-flop. Karena flip-flop sering disebut register 1 bit. Register digunakan untuk menyimpan grup bit data sementara. Register juga digunakan untuk pergerakan data pada proses operasi komputer. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang counter. Counter atau yang disebut dengan pencacah merupakan register yang menunjukkan urutan tertentu yang perubahannya mengikuti pulsa-pulsa input. Sesuai dengan namanya, counter berfungsi untuk mencacah. Counter juga merupakan suatu rangkaian pencacah yang dibangun dari rangkaian flip-flop, yang mana masukan atau pulsa dirangkai secara langsung pada clock masing-masing flip-flop. Penyusunannya, pencacah yang dibangun dari rangkaian flip-flop yang mana masukan atau pulsa clock. Perkenalkan, nama saya Faisal Darmawan dari kelompok 6 dengan NIM 22111711087. Ya, di sini dapat dilihat di PowerPoint ada gambar, ada dua gambar ya. Yang pertama itu gambar counter asinkron dengan 3 bit dan ada tabel kebenarannya juga. Nah, di gambar jadi tabel kebenaran itu, gambar itu teh menyesuaikan dari tabel kebenarannya. Jadi cara gini ya cara ngitungnya. Dapat dilihat saya sudah menyalin ke sini ke dalam buku tulisan gambar di atas. Nah, jadi ada beberapa bacaan. Sini clock input, sini ada A, B, C yang di inputannya inputan A, B, C. Ya, jadi dapat dilihat di tabel kebenarannya itu ada clock dari 1 sampai 8. Nah, itu tuh ini clocknya 1 sampai 8 dapat dilihat. Langsung di sini tuh ibaratkan kayak binernya lagi, tabel binernya lagi. Ya, dapat dilihat kayak cara bacanya kayak gini. Jadi yang C dulu, yang C itu pertama ke bawah. Ke bawah itu berarti menandakan 0, yang dimana dari sini tuh nggak ada masukan sama sekali. Pasti akhirnya ke atas menjadi bit 1. Dapat dilihat bit 1, langsung ke bawah lagi 0, 1, 0, 1, 0, 1. Langsung bit B 0, 0 karena masih tidak ada, baru naik di sini bit 1, 1, 1 sampai 4. Ke sini 0 lagi. Langsung 1 lagi dari 7, 8. Lalu yang A-nya 0, 0, 0, 0 naik 1, 1, 1. Jadi bisa dilihat ternyata tabel kebenarannya yang ada di PowerPoint itu benar sesuai dengan gambar yang ada di atasnya. Lalu angka desimal itu adalah merupakan hasil dari perhitungan si ininya menggunakan seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, yang 2 pangkat 1 yang kayak gitu, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 gitu. Cuman ini yang 3 bitnya. Kalau dihitung ini 0, 0, 0 jadi 0. 2 pangkat jadi 1. 2 pangkat 0 kan 1. 2 pangkat 0. Langsung yang lainnya menjadi ini 0, 2. Lalu ini 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Ini menjadi 4, 5, 6, 7. Ya, jadi sesuai dengan apa yang ada di gambarnya. Ini
Ya, jadi pada counter asinkron ini sumber clock hanya diletakkan pada input flip-flop terdepan, jadi dapat dilihat ya sesuai kan langsung. Sedangkan input flip-flop yang lain nah input yang ini tuh sebenarnya tuh nggak mendapat satu daya dari output flip-flop sebelumnya, jadi ada lagi output flip-flop sebelum ini gitu langsung. Nah inilah konfigurasi yang didapatkan dari timing diagram counter 3 bit, dan masing-masing flip-flop di-trigger tidak dalam waktu yang bersamaan. Model asinkron semacam ini juga dikenal dengan nama ripple counter. Nama saya Aldi Rajwardi dari kelas C, akan mempresentasikan tentang jika flip-flop 3 bit. Saya dari kelompok 6. NIM saya 221171086. Seperti yang pernah kita diajarkan oleh Bu Hajar, jika flip-flop yaitu seperti ini 00 01 10 11 pada kondisi 00 adalah memori, 010 101 11 adalah toggle atau bisa juga kembali keadaan. Maka kita cari seperti ini 00 01 10 11 jika kita lihat 00 pada kondisi 00 di sini 0, maka 01 reverse nya itu adalah 00. Dalam kondisi 1 mana 1, oh ini pada kondisi 10 reverse nya 11, pada kondisi 0 01 reverse nya 11, pada kondisi 1 10 reverse nya 01. Mulai kita cari J dan K nya. 00 adalah 0, 11 adalah 1, 01 itu nggak ada karena tidak sama, 10 tidak ada karena tidak sama, 10 coret tidak ada, 01 coret, 11 iya, 01 coret, 010 00 010. Sekarang kita ke bagian 3 bitnya. Saya gambarkan seminimal mungkin karena di presentasi juga akan tampilkan gambar yang lebih jelas. Ini pada J0, J1 ke 1, J2 ke 2. Ini outputnya output 1, output 0. Kita mulai dari, kita ambil 5 inputan 01, 2, 3, 4, 5 inputan agar sesuai dengan yang gambar representasikan. Kita sini adalah Q2, Q1, Q0. Ini reverse nya tuh. Oke, ini outputnya, keluarannya. Karena 3 bit maka kita sesuaikan bit 1, bit 2 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka reverse nya mungkin dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini adalah di atas seperti 0, 0. Ini adalah 0, 0, 1, ini adalah 0, 1, 0, ini adalah 0, 1, 1, ini adalah 1, 0, 0, ini adalah 1, 0, 1, dan 0, 0, 0. Oke, kita cari keluarannya. Kita J0 berarti ada di sini, 0 dan 1 berarti ada pada posisi 01 posisi 1x, 10 ada pada posisi x1, 10 ada di posisi kelewat 01 ada di posisi 1x, 10 ada di posisi x1, 01 ada di posisi 1x, 10 di posisi x1 dan seterusnya seperti itu. 00 0x 01 1x 11 x x x0
X1 00 0x 00 0x, J2 00 0x 00 0x 00 0x 01 1x 11 x0 10. Selanjutnya saya Cepi Suharna dengan NIM 221171072 akan menjelaskan tentang rangkaian up-down counter sinkron. Rangkaian up-down counter merupakan gabungan dari up counter dan down counter. Rangkaian ini dapat menghitung bergantian antara up dan down karena adanya input eksternal sebagai kontrol yang menentukan saat menghitung up atau down. Ini adalah gambar dari rangkaian up-down counter 3 bit. Rangkaian up-down counter merupakan gabungan dari up counter dan down counter. Rangkaian ini dapat menghitung bergantian antara up dan down karena adanya input eksternal sebagai kontrol yang menentukan saat menghitung up atau down. Pada gambar ini ditunjukkan rangkaian up atau down counter sinkron 3 bit. Jika input kontrol bernilai 1, maka counter akan menghitung naik atau up. Sedangkan jika input kontrol bernilai 0, kontrol akan menghitung turun atau down. Selanjutnya yaitu register. Dalam elektronika digital seringkali diperlukan penyimpanan data sementara sebelum data diolah lebih lanjut. Elemen penyimpanan dasar adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data n bit diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register. Suatu memori register menyimpan data 1001 dapat ditunjukkan secara blok diagram. Nah, ini adalah blok diagram dari register memori 4 bit, yaitu dengan 1001. Dan data biner dapat ditekan secara seri atau paralel. Dapat dilihat juga dari gambar yang kedua yang bawahnya. Nah, di sini yang A-nya itu adalah model seri, yang B-nya itu model paralel. Dalam metode seri, bit dipindahkan secara berurutan satu persatu, B0, B1, B2 dan seterusnya. Dalam metode paralel, bit dipindahkan secara serentak sesuai dengan cacah jalur paralel. 4 jalur untuk 4 bit secara sinkron dengan sebuah pulsa. Ada 4 cara di mana register dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu bagian ke bagian sistem yang lainnya. Yang pertama adalah serial input parallel output atau disingkat dengan SIPO. SIPO adalah register geser dengan masukan berurutan keluaran serentak. IC pembentuknya adalah 74L S164. Cara kerjanya adalah masukkan data secara deret akan dikeluarkan oleh DFF. Setelah masukkan denyut lonceng dari 0 ke 1. Keluaran data atau informasi serial akan dapat dibaca secara paralel setelah diberikan satu komando read out. Yang kedua ada serial input, serial output atau disingkat dengan SISO. SISO adalah register geser dengan masukan berurutan keluaran berurutan. IC pembentuknya adalah 74L S74. Prinsip kerjanya yaitu apabila ada informasi atau data dimasukkan melalui word in, maka akan dikeluarkan jika ada denyut lonceng berlalu dari 1 ke 0. Karena jalan keluarnya flip-flop satunya dihubungkan kepada jalan masukan flip-flop berikutnya. Lalu yang ketiga ada parallel input, parallel output atau disingkat dengan FIFO. FIFO adalah register geser dengan masukan serentak dan keluaran serentak. IC pembentuknya adalah 74L S774 dan 74L S173. Cara kerjanya adalah sebelum dimasukkan data, rangkaian di reset dulu agar keluaran key semuanya adalah 0. Ketika itu, data dimasukkan secara paralel pada input DFF dan data akan diloloskan keluar secara paralel setelah flip-flop mendapatkan pulsa clock dari 0 ke 1. Lalu yang terakhir ada
parallel input, serial output atau disingkat dengan PISO. PISO adalah register geser dengan masukan serentak keluaran berurutan. Basic bentuknya adalah 74L S74 dan 74L S76. Prinsip kerjanya, mula-mula jalan masuk data load 0, maka semua pintu NAND mengeluarkan 1, sehingga jalan masuk set dan reset semuanya 1. Berarti bahwa jalan masuk set dan reset tidak berpengaruh. Jika data load 1, maka semua input paralel akan dilewatkan 0 oleh NAND. Lalu itulah beberapa tipe flip-flop yang dapat digunakan untuk membuat suatu register jika DFF menggunakan untuk membentuk register 4 memori. Mungkin sekian dari kelompok kami, dari kelompok 6 tentang counter dan register. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.